Hai friends, wah senang sekali rasanya Miss Julie, teman-teman masih tetap bersemangat ya mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah hari ini kita akan bersama-sama memasuki pembelajaran yang baru, jadi silakan teman-teman berdoa masing-masing terlebih dahulu sebelum menonton video ini ya, agar apapun yang teman-teman tonton dapat teman-teman pahami dengan baik. Oke everyone, selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Materi kita hari ini yaitu subtema 3 pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Mari kita lihat friends. Nah, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran. Kalau teman-teman ingin membacanya, teman-teman bisa membaca pada slide materi Miss Julie ya. Mari kita lihat langsung pada materi ajar kita. Hari ini kita akan belajar tentang 4 hal. Apa saja ya Miss Julie? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama kita akan belajar mengenal ungkapan ajakan. Nah friends, jadi ungkapan ajakan atau kalimat ajakan artinya permintaan untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi ajakan itu artinya kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, mari kita lihat. Di sini Miss Julie sudah ada 2 gambar yang berisikan kalimat ajakan. Nah, friends, biasanya kalimat ajakan terdapat kata ayo atau mari. Nah, mari kita lihat contoh dari Miss Julie. Gambar yang pertama, kita lihat. Ayo bermain bola di lapangan. Nah, ini artinya meminta teman-teman bermain bola di lapangan ya. Lalu yang kedua, mari kita pergi ke perpustakaan. Nah, ini juga adalah contoh kalimat ajakan, friends. Ya, biasanya kalimat ajakan selalu berisi kata ayo atau mari ya. Dan biasanya diakhiri dengan tanda seru ya sebagai bentuk ajakan. Mari kita lihat. Ketika kita ingin mengucapkan kalimat ajakan, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, mari kita lihat gambar yang pertama. Dina ingin mengajak Mei membuang sampah di tempat sampah. Kira-kira kalimat ajakannya seperti apa ya? Oke, kalau Miss Julie contohnya di sini, ayo buang sampah di tempat sampah. Nah, berikutnya yang kedua, friends. Ajeng mengajak Agnes makan bekal bersama. Kira-kira kalimat ajakannya seperti apa ya? Wah, good. Nah, kalau contoh dari Miss Julie, Agnes, ayo makan bersamaku. Nah, ini juga adalah contoh kalimat ajakan ya, karena terdapat kata ayo. Nah, bagaimana friends? Mudah tidak membuat kalimat ajakan? Tentu mudah ya. Jadi, ketika teman-teman ingin mengucapkan kalimat ajakan, harus diucapkan dengan cara yang baik, santun, dan tidak boleh memaksa ya. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mengucapkan kalimat ajakan. Nah, sekarang mari kita lengkapi percakapan di bawah ini. Miss Julie sudah sediakan jawabannya pada box yang ini ya friends, di bawah ya. Mari kita lengkapi. Teman-teman, ayo titik-titik bersihkan kelas sebelum bel berbunyi. Kira-kira kita isi apa ya friends? Ayo kita bersihkan kelas sebelum bel berbunyi. Good. Berikutnya, baik Min, aku akan titik-titik lantai. Yes, aku akan menyapu lantai. Good. Lalu kata Tony, aku akan mengelap jendela. Lalu jawab Nina, pekerjaan jadi menyenangkan jika dilakukan bersama-sama. Nah friends, jadi percakapan ini adalah contoh percakapan dari Nina dan teman-temannya untuk mengajak
membersihkan kelas ya, seperti gambar yang sudah Miss Julie tampilkan di sini. Bagaimana friends? Mudah ya? Ternyata ketika kita menggunakan kalimat ajakan. Berikutnya kita akan belajar tentang menceritakan fisik anggota keluarga kita. Nah friends, tentu kita sebagai anggota keluarga pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Maksudnya apa Miss Julie? Mari kita lihat. Nah, friends, di sini Miss Julie sudah ada gambar ayah, ibu, dan Tony. Kita lihat ya, friends. Bagaimana ciri-ciri tubuh ayah, ibu, dan Tony? Apakah mereka mempunyai ciri-ciri yang sama? Ciri-ciri fisik yang sama? Nah, mari kita lihat. Ibunya Tony, friends, memiliki kulit yang putih dan rambut yang bergelombang. Sedangkan ayah mempunyai warna kulit yang gelap dan rambut ayah ikal. Ya. Jadi Tony juga memiliki rambut ikal dan kulit Tony gelap, mirip dengan ayahnya. Nah, friends, jadi di dalam keluarga kita terdapat perbedaan ya, salah satunya dari ciri-ciri fisik. Mungkin ada di sini yang rambutnya mirip seperti ayah, atau yang rambutnya seperti mami, ataupun warna kulit ya. Warna kulitnya Tony lebih mirip ke ayah. Nah, begitupun kita friends, mungkin saja di dalam anggota keluarga kita pasti ada yang berbeda-beda ya ciri fisiknya. Nah, bagaimana kalau keluargamu, friends? Apakah ada yang mirip? Atau apakah ada yang berbeda? Nanti Miss Julie ingin dengar ya ketika kita belajar online bersama. Oke, friends, berikutnya. Selain perbedaan fisik di dalam keluarga kita, biasanya kegemaran juga berbeda-beda ya di dalam keluarga kita. Nah, mungkin saja di dalam keluarga kita ada yang gemar memelihara hewan, atau ada yang gemar menonton film, atau yang lainnya. Nah, biasanya teman-teman ketika kita memiliki kegemaran yang berbeda, kita harus saling tetap menghormati ya, dan menghargai perbedaan yang ada di dalam keluarga kita. Karena menghormati dan menghargai akan menciptakan kerukunan. Ya, friends. Jadi teman-teman harus terus menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di rumah kita. Nah, berikutnya yang ketiga kita akan belajar tentang membuat prakarya dari bahan lunak. Teman-teman tahu plastisin? Yes, plastisin atau tanah liat adalah contoh benda lunak. Mari kita baca cerita tentang Nina. Nina ingin membuat tiruan boneka singa dari plastisin. Plastisin adalah benda lunak. Plastisin mudah dibentuk. Dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk benda ya. Kita bisa membuat, contohnya seperti ini friends. Ada yang buat dalam bentuk hewan, ada lion, rabbit ya. Lalu di sini ada yang buat seperti manusia ya. Seperti manusia. Lalu juga bisa dibuat seperti buah-buahan. Jadi, karena plastisin adalah bahan lunak, maka plastisin bisa ya dibuat menjadi berbagai bentuk. Nah, nanti kita akan mencoba bersama-sama ya friends, membuat tiruan benda menggunakan plastisin. Terakhir, kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan kumpulan benda. Tentu teman-teman pada pembelajaran sebelumnya sudah bisa ya membandingkan benda-benda lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Nah, friends, cara menentukan perbandingan benda, tentu kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah bendanya. Mari kita lihat. Di sini Miss Julie mempunyai garpu dan sendok. Kita lihat, garpu di sini ada 23 ya. Puluhannya ada 2, satuannya ada 3, berarti 23.
dan sendok ada 25. Artinya bisa kita katakan 23 kurang dari 25. Atau 25 lebih dari 23. Ya, jadi teman-teman bisa ya membandingkan bahwa banyak garpu ternyata kurang dari sendok, ya. Atau bisa kita katakan sendok lebih banyak dari garpu, ya. Karena sendok jumlahnya 25. Tentu mudah ya friends untuk membandingkan. Mari kita lihat berikutnya. Di sini Miss Julie sudah ada balok dedi dan balok made. Balok dedi ada, kita lihat puluhannya. Puluhannya ada 2, satuannya ada 4, berarti 24. Sedangkan balok made, puluhannya ada 2, satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satuannya ada 8. Berarti bisa kita simpulkan banyak balok dedi kurang dari balok made, ya, karena baloknya dedi hanya 24, sedangkan balok made 28. Atau bisa kita katakan banyak balok made lebih dari balok dedi. Nah, mari kita latih. Terakhir friends dari Miss Julie, kita lihat di sini ada donat dan telur. Donatnya ada berapa ya friends? Kita lihat puluhannya ada 3, satuannya ada 4. Yes, good, 34. Telurnya, wah ternyata telurnya ada 30-an. Menjadi 30. Berarti 34 titik-titik 30. Kita isi apa ya friends? Lebih dari, kurang dari, atau sama banyak? Lebih dari, very good. Wah, ternyata mudah ya friends. Berikutnya, setelah kita belajar membandingkan, Miss Julie ingin challenge teman-teman, coba kita mengurutkan dari bilangan yang terbesar. Ada 25, 23, dan 28. Dari yang terbesar, urutannya seperti apa ya friends? Yes, 28, 25, dan 23. Good. Terakhir, kalau dari urutan yang terkecil, kira-kira urutannya dari berapa ya friends? Yes, betul sekali. Urutannya adalah 23, 25, dan 28. Wah, ternyata semua sudah bisa ya. Ya, Piwan. Wah, ternyata hari ini teman-teman sudah luar biasa ya. Sudah menonton dari awal hingga akhir video. Jadi, Miss Julie yakin teman-teman sudah bisa memahaminya. Dan jangan lupa, setelah belajar, kita juga harus tetap berdoa ya. Agar apa yang kita sudah pelajari dapat kita pahami. Oke, Piwan? Sampai berjumpa di pembelajaran online bersama Miss Julie. Bye-bye.